Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi ja'ala al-islamu ya'lu wa la yu'la alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidah asasa li fikratihi wal ahkam asy-syari'ah miqyasan li a'malihi wa masdar li ahkam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Al-ayat sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, senantiasa kita memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengkurniakan kepada kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat Islam. Islam adalah risalah yang tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam adalah risalah yang sempurna, dan seluruh perbuatan kita, seluruh aktivitas kita telah diatur dan dijelaskan di dalam Islam. Hukumnya, aturannya, hingga bahkan tata caranya. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada sebaik-baik pedagang, sebaik-baik pengusaha, sebaik-baik pembeli, sebaik-baik penjual, sebaik-baik makhluk Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan rukun jual beli. Sudah kita selesaikan 2 rukun jual beli, yaitu yang pertama yaitu al-aqid, yakni al-aqidan, 2 pihak yang melangsungkan jual beli. Yang kedua yaitu mahal aqad, yakni berupa objek akad, al-ma'qud alaih, barang yang diperjualbelikan. Nah, sekarang akan kita bahas adalah rukun yang ketiga, yaitu sigot akad jual beli atau pernyataan ijab qabul dalam jual beli. Nah, jamaah rahimakumullah, pada zaman Nabi SAW ketika Nabi diutus ke Makkah, pertama kali Nabi SAW di Makkah itu memang situasi Makkah jahiliyah. Meskipun kita tahu bahwa memang pada saat itu jarak antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Rasulullah sangat jauh, sehingga memang orang-orang Makkah itu mereka mengikuti agama Hanifah, agama Nabi Ibrahim yang lurus, mestinya begitu. Namun mereka ternyata menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga pada aspek muamalah. Jadi banyak sekali praktek muamalah yang menyimpang, termasuk di dalamnya adalah praktek jual beli, ya, jual beli pada masa jahiliyah. Nah, karena itulah jamaah rahimakumullah, Islam kemudian datang mengatur tentang bagaimana jual beli yang dibolehkan. Nah, sudah kita bahas tentang rukun yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita bahas tentang rukun yang ketiga, yaitu ijab qabul. Nah, ijab qabul atau sigot akad kesepakatan jual beli di dalam Islam itu sangat bergantung jenis jual belinya, jual beli apa. Jadi memang Islam ini betul-betul lengkap, ya, jamaah rahimakumullah. Risalah Islam ini sangat lengkap. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an keumuman tentang ayat-ayat jual beli, misalnya di dalam surah Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Atau dalam surah An-Nisa Allah juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Hai orang-orang mukmin, janganlah engkau memakan harta sesama kalian
saling memakan harta, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam jual beli perdagangan yang berlaku atas dasar antaradim minkum, atas dasar suka sama suka. Dua ayat ini menjelaskan secara umum saja bagaimana jual beli itu. Tapi praktek pada zaman Nabi, kita baca dalam hadis-hadis yang sahih, itu dicontohkan oleh para sahabat, bahkan juga dicontohkan oleh Nabi SAW, atau kadangkala juga Nabi mendengarnya dari para sahabat, atau kadangkala juga Nabi melihat langsung prakteknya para sahabat, lalu beliau memberikan respon. Kalau perkara itu boleh, maka Nabi akan membiarkan atau mendiamkan perkara itu. Namun kalau di dalamnya terdapat pelanggaran hukum syara, maka Nabi akan menasihati para sahabat. Karena itulah hukum jual beli memang asalnya adalah boleh. Tetapi kemudian kalau kita bicara konteksnya adalah macam-macam jual beli kaitan dengan fakta di masyarakat, itu pun telah diatur di dalam Islam, mana yang boleh, mana yang haram. Nah, insya Allah ini akan kita bahas dulu mungkin satu atau dua kali pertemuan tentang bagaimana jenis-jenis jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Ini kaitan dengan rukun akad yang ketiga, itu sigot, atau bagaimana kesepakatan di dalam jual beli. Yang pertama, di dalam sigot atau akad jual beli, ya, kadang-kadang sigot atau akad jual beli itu ditunjukkan dengan ucapan, kadang-kadang dia berupa tulisan, dan kadang-kadang juga berupa perbuatan. Jadi bisa berupa ucapan, pembelinya mengatakan saya mau beli barang Anda, penjual mengatakan harganya sekian, oke, cocok. Itu bisa dengan ucapan. Bisa juga dalam bentuk tulisan, mungkin jual beli online, hanya chat saja. Bisa juga dalam bentuk praktek, hanya gerakan tubuh saja. Misalnya kita ngisi bensin di SPBU, kita nyetor duit, kita ngasih duitnya ke petugasnya, kemudian dia masukkan alatnya ke dalam itu alat semprotnya itu ya, ke tangki motor kita, misalnya kalau sepeda motor. Kalau mobil mungkin mesti dikasih tahu dulu untuk dibuka ya, gitu. Itu dengan praktek dan perbuatan. Jadi sigot atau kesepakatan itu bisa berupa ucapan, bisa berupa tulisan, dan bisa juga berupa perbuatan. Itu yang pertama. Dan ketiga-tiganya terjadi pada zaman Nabi, dipraktekkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh para sahabat. Meskipun nanti akan ada penjelasan merinci, ya, kapan sigot itu dalam bentuk ucapan, kapan dia dalam bentuk perbuatan, dan bagaimana pula modelnya di dalam Islam. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dalam sigot jual beli atau akad jual beli, sigot jual beli, jadi ijab qabul jual beli, itu boleh, ya, jadi boleh didahului dengan wa'ad atau janji yang sifatnya ghair mulzim, tidak mengikat. Jadi janji, misalnya begini, seseorang datang ke toko, saya mau beli barang ini, oh barangnya belum ada Pak, stoknya habis, nanti saya pesankan dulu. Nah, maka ketika dikatakan stoknya habis, kemudian di penjual itu pulang, berarti yang terjadi itu bukan akad, hanya sekedar wa'ad atau janjian, komitmen, sifatnya ghairu mulzim, tidak mengikat. Ya, sifatnya ghairu mulzim, tidak mengikat. Sehingga misalnya si pedagang itu sudah beli, sudah stok barangnya ada. Kemudian si pembeli calon pembeli tadi tak kunjung datang pula, gitu ya. Maka dia tidak boleh protes dan tidak boleh komplain kepada si calon pembeli tadi. Karena banyak kemungkinan, mungkin dia sudah beli tempat lain, atau mungkin dia berubah pikiran untuk tidak jadi membeli dan sebagainya. Nah, karena itu ini tidak terkategori sebagai sigot. Jadi wa'ad atau janjian itu tidak terkategori. Meskipun demikian, terkadang wa'ad atau janjian itu dia bisa menjadi solusi terhadap sejumlah sigot atau ijab qabul yang ketentuannya mesti dikerjakan dengan serah terima barang. Nah, itu nanti akan kita bahas juga bagaimana ketentuan rincinya di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, sigot jual beli itu juga harus dinyatakan dengan jelas. Dengan jelas tentang barang mana yang mau dibeli. Ya kan, bisa jadi begini,
pembeli itu menawar banyak barang. Ini barangnya harga berapa, yang itu berapa, yang ini. Tapi tak jelas yang mana yang mau dibeli. Nah, maka di dalam sigot atau ijab qabul itu mesti jelas barang mana yang akan dibeli. Ya, sehingga tidak ada yang samar, ya, tidak ada yang samar. Kemudian berikutnya, ijab qabul atau sigot itu juga harus bertautan satu majelis. Majelis akad jual beli. Ya. Majelis akad jual beli. Yang disebut majelis akad itu tergantung jual belinya model apa, offline apa online. Kalau jual belinya model offline, berarti yang disebut majelis akad adalah di toko tempat kita sedang bertransaksi. Ya. Kalau sifatnya jual belinya lewat handphone, berarti pada saat komunikasi berlangsung, itulah namanya majelis akad. Atau kalau lewat chat, berarti pada saat chatting itu sedang chatting, nah itulah disebut dengan majelis akad. Nah, ijab qabul atau sigot kesepakatan transaksi jual beli itu harus bersifat bertautan. Artinya ijabnya hari ini saat itu, qabulnya juga saat itu. Ya, bukan dikatakan saya mau beli barang ini. Bagaimana? Terus penjualnya mengatakan, "Iya, harga sekian." Kalau dia katakan aduh, saya pikir-pikir dulu ya, itu berarti belum terjadi ijab qabul. Atau misalnya pembelinya mengatakan, "Bagaimana kalau harga sekian?" Ya, tawar saya kurang minta kurang lah, tawarnya harga sekian. Kemudian si penjual mengatakan, "Oke, saya siap jual harga sekian." Berarti kan sudah qabul kan, sudah disetujui sama si penjual. Tapi ternyata si pembelinya mengatakan, "Nanti ya, besok saya ini." Nah, itu berarti belum terjadi. Karena belum bertaut antara ijab dan qabul. Baru sebatas penawaran, baru sekedar tawar-menawar. Nah, dikatakan dia sah ketika sudah bertaut. Artinya si pembeli dan penjual itu deal. Pembeli menyebutkan, "Oke, saya mau beli," atau kalimat-kalimat yang sejenis dengan itu, serupa dengan itu, dan penjual mengatakan, "Iya, dengan harga sekian saya setuju." Nah, itu berarti sudah disebut bertaut satu majelis. Dan ketentuan majelisnya tadi, kalau di toko berarti majelisnya itu disebut tempat jual belinya di toko itu. Kalau di swalayan berarti di dalam swalayan itu. Kalau di online berarti pada saat terjadi komunikasi chatting. Kalau jual belinya lewat telepon bicara berarti pada saat sedang berbicara lewat telepon itu disebut dengan satu majelis. Nah, begitu juga setelah berlangsungnya sigot atau kesepakatan jual beli, maka si pembeli maupun penjual itu diberi kesempatan khiyar atau memilih. Boleh membatalkan sigot, boleh juga tidak batalkan. Namun ketentuannya adalah baru boleh dibatalkan kalau mereka sudah berpisah dari majelis akad. Nah, itu Nabi mengajarkan demikian. Kalau seorang pembeli misalnya membeli barang, sudah sepakat, harganya cocok, tawar-menawar akhirnya cocok, dan sudah dibayarkan, bahkan dia sudah serah terima barang, kasih duitnya, terima barangnya, tapi mereka belum berpisah, masih di toko situ atau masih di area toko situ. Ya, maka selama mereka belum berpisah, boleh barang itu dikembalikan. Saya tidak jadi beli, saya minta uang saya kembali, itu boleh. Karena itulah yang biasa tulis di tokonya, biasa orang, ya sebagian orangnya, mungkin sebagian ya pedagang-pedagang non muslim barangkali, dia tulis di tokonya, barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu tidak sah sebenarnya. Karena dalam Islam Nabi mengizinkan, Nabi memberikan khiyar, hak pilihan. Meskipun sudah dibeli bisa dibatalkan selama tidak berpisah dari majelis akad, belum meninggalkan tempat jual beli itu. Kalau sudah meninggalkan, sudah pulang ke rumah, tak boleh lagi dikembalikan. Kecuali ya, misalnya mereka berakadnya begini, ini saya mau beli baju untuk anak saya, ya, tapi saya tak tahu ini cocok tidak. Anak saya, memang anaknya bu, ukuran bajunya apa? Kata dia, ukuran bajunya L. Tapi kan kadang-kadang ukuran baju itu beda-beda ya. Antara baju yang satu L dengan baju lain belum tentu sama L-nya. Nah, maka kemudian mereka sepakat begini bu, saya cocokkan dulu baju ini, iya, dengan anak saya. Kalau oke, ya saya tidak kembalikan baju ini, tapi dan uang saya tetap ya, artinya gitu, tidak dikembalikan. Tapi kalau tidak, saya kembalikan baju ini, ganti baju yang lain yang cocok.
Gitu. Ini juga dibolehkan, ya, karena sudah ada syarat yang diajukan oleh pihak pembeli dan itu disepakati oleh penjual. Ini masuk kategori syarat yang sah dan mengikat. Itu syarat yang sah dan mengikat. Nah, itu juga dibolehkan di dalam Islam. Nah, jamaah rahmatullah, jadi artinya barang bisa kembali meskipun sudah meninggalkan majelis akad karena sudah masuk dalam kategori akad mereka, bagian dari syarat yang diajukan oleh si pembeli. Nah, tapi kalau tidak ada syarat seperti itu, maka begitu pulang ke rumah berpisah dari majelis akad tidak boleh lagi dibatalkan. Misalnya orang beli kredit motor, ya, datang ke dealer sudah bayar DP, dia bilang tunggu Pak dikirimkan barangnya ke sana. Oke, pulanglah si pembeli itu. Begitu barangnya belum tiba, dia telepon, saya nggak jadi beli Pak. Itu tidak bisa dibatalkan karena mereka sudah berpisah dan meninggalkan majelis akad. Tidak bisa lagi dibatalkan. Dan kan uang saya baru masuk DP-nya, saya masih bisa kembali. Tidak boleh. Ketentuan dalam Islam tidak boleh. Gitu. Karena itu kalau mau beli barang memang dan sudah berpisah dari majelis akad, maka tidak bisa sama sekali dikembalikan. Ya, tinggal diberi nasihat. Makanya Pak, kalau beli barang, mau beli motor atau beli barang yang mahal-mahal seperti ini, ya dipikir masak-masak dulu. Kata dia, itu tugas istri saya. Dia kan yang pikirkan masak-masak di rumah, bukan saya. Gitu. Ya, jamaah rahmatullah, kecuali suaminya safe ya, itu berarti dia yang pikir masak-masak. Nah, karena itu begitu ketentuan mengenai. Nah, bagaimana kalau majelis akadnya lewat telepon atau lewat online? Maka selama mereka belum berputus komunikasi, berarti masih dianggap satu majelis. Tapi kalau komunikasi sudah putus dan memang sudah selesai pembicaraan, maka dianggap mereka sudah berpisah dari majelis akad. Misal, pembeli mengatakan, saya pesan kurma 1 kilo, misalnya begitu. Penjualnya mengatakan, oke, harga berapa? Sekian. Kemudian si penjual mengatakan, silakan kirim uang Anda dulu. Kan ini akadnya bai'as salam, jual beli pesanan. Nah, merekanya sekian. Sepakat, sudah mati teleponnya. Kemudian 10 menit kemudian telepon lagi, minta maaf Pak, nggak jadi saya. Itu tidak boleh. Tidak boleh dibatalkan. Karena mereka sudah berpisah dari majelis akad. Kan sudah mati teleponnya tadi. Gitu. Sudah mati tadi teleponnya. Tidak boleh dibatalkan. Kapan dibatalkan sama si pembeli? Berdosa dia. Dia melanggar akad. Sementara Allah mewajibkan memenuhi akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang mukmin, penuhilah akad-akadmu. Ya. Kalau wa'ad janji, tapi kalau akad bukan sekedar janji. Dia ada konsekuensi hukumnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama janji, tapi spesifiknya kalau akad itu janji dalam kaitan dengan muamalah. Jadi ada konsekuensi hukumnya, ada ketentuan-ketentuannya, rincinya. Gitu. Kalau janji biasa seperti wa'ad tadi bisa dibatalkan kapan saja. Janjian kita ketemu di sini ya. 10 menit kemudian, nggak jadi, saya nggak bisa. Ya sudah, itu tidak berdosa karena itu sudah batalkan wa'adnya. Gitu. Tapi kalau akad jual beli tak bisa dibatalkan. Kapan Anda batalkan, Anda berdosa. Loh, bukannya jual beli itu hukumnya mubah, Ustaz? Betul, jual beli itu hukumnya mubah. Tetapi nanti ada konsekuensi hukum. Ya, si penjual wajib menyiapkan barang ketika sudah deal. Si pembeli wajib menyerahkan uangnya, kan gitu. Hukum asalnya jual beli itu mubah, tapi di dalam perkara mubah ini ada perkara wajib yang harus dilaksanakan. Kadang-kadang juga ada perkara sunnah yang dianjurkan dikerjakan. Misalnya kalau dalam jual beli kredit itu disunnahkan ada farihanu maqbudah kata Allah. Ada jaminan yang kalian pegang. Ada barang gadaian yang kalian pegang. Nah, itu kan begitu. Karena itulah jamaah rahimakumullah, jual beli itu memang hukumnya mubah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan mubah adalah perbuatan yang jika dikerjakan tidak berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau Imam An-Nabahani mengatakan bukan itu disebut mubah. Mubah adalah perbuatan di mana seorang mukmin diberi pilihan mengerjakan atau meninggalkan. Kadang-kadang mubah itu berpahala. Contoh tadi jual beli nih,
ketika jual beli itu dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariah, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi dan sah, otomatis pelakunya, pembeli dan penjualnya ketika bertransaksi jual beli meskipun hukumnya mubah, mereka dapat pahala karena mereka melaksanakan rukun dan syarat dalam jual beli yang itu hukumnya wajib dikerjakan. Sebaliknya kalau mereka jual belinya itu meskipun antara diminkum, mereka sama-sama ridho, ya, ridho di antara kalian, penjualnya ridho, pembelinya ridho, tapi tidak mengikuti ketentuan rukun dan syarat di dalam jual beli dalam Islam, maka otomatis pembelinya berdosa, penjualnya juga berdosa meskipun sama-sama ridho. Meskipun sama-sama ridho. Misalnya jual beli babi, kan sama-sama ridho. Tapi itu babi itu zatnya tak suci, zatnya haram, najis kan gitu. Dan dia masuk kategori syarat tentang objek akad. Barang yang diperjualbelikan harus suci. Barangnya harus barang yang halal, bukan yang haram. Nah, kan seperti itu. Meskipun ridho, tapi itu hukumnya haram, tak boleh. Jual beli kucing, kamu kalau beli kucing jangan beli kucing dalam karung. Memang tidak, saya beli kucing dalam kandang, bukan dalam karung. Kucing itu makanan yang haram karena bergigi taring. Ulama sepakat masalah itu. Karena kucing itu makanan haram, maka sebagian ulama berpendapat jual beli kucing hukumnya haram, tak boleh jual beli kucing. Gitu. Nanti akan kita bahas lagi rincian-rinciannya ya. Bagaimana jual beli ternak, bagaimana jual beli hewan, bagaimana jual beli, nanti kita rinci lagi contoh-contohnya. Mungkin lebih spesifik, kajiannya lebih mendalam. Nah, jamaah rahimakumullah. Karena itu jual beli tadi yang hukumnya mubah itu bisa pelakunya berdosa kalau tidak mengikuti ketentuan hukum jual beli. Sebaliknya juga jual beli tadi yang hukumnya mubah itu bisa menyebabkan penjual pembelinya berpahala meskipun hukumnya mubah kan. Karena itulah Imam An-Nabahani mengatakan mubah itu bukan perbuatan yang jika dikerjakan berpahala, jika dikerjakan tidak berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah mubah atau jaiz adalah perbuatan yang seorang mukmin diberi pilihan, boleh mengerjakan, boleh meninggalkan. Nah, jamaah rahmatullah, kita masuk sekarang macam-macam jual beli kaitan dengan tadi sigot atau deal ataupun ijab kabul di dalam jual beli. Nanti akan kita bahas juga bagaimana contoh jual beli yang haram. Yang pertama, satu jual beli dari sisi harga dan tawar menawar. Al-bai' dari sisi harga dan tawar. Ini ada berapa macam yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama namanya bai' al-muwatta'. Jual beli di mana tidak perlu ada tawar menawar. Karena harga itu sudah maklum minad dini bid-darurah. Sudah difahami secara luas oleh masyarakat. Ya, sudah maklum di tengah masyarakat. Harganya itu tahu kita sehingga tidak perlu tawar menawar. Biasanya barang-barang seperti ini barang-barang yang murah, bukan yang mahal. Misalnya seperti di minimarket, swalayan. Kalau kita beli odol, datang ke swalayan, datang ke supermarket, kan tak perlu nawar tuh. Berapa odolnya ini, Mbak? Ada situ harganya, Bu. Oh iya, saya lihat sini harganya ini odol harganya 20.000. Bisa nggak kurang itu 15.000 lah. Gitu. Bisa, Bu, tapi nggak pakai penutup. Mau? Dari tutupnya itu odol. Itu kan tak ada tawar menawar di situ. Ya, kita belanja di swalayan tidak ada tawar menawar. Harga sudah ditetapkan. Dan secara umum masyarakat sudah tahu harga barang itu. Ini biasanya barang-barang yang murah. Ya. Namanya bai'an muwatta'. Ya. Sehingga kalau ada orang datang ke supermarket swalayan, terus beli minyak goreng, terus ini minyak gorengnya bisa enggak ini dikurangi lagi, diskon murah. Karena minyak goreng ini sempat mahal. Ya boleh tidak saya belinya ini diskon sajalah. Nah, itu tidak boleh, bukan tidak boleh. Ya tidak perlu terjadi tawar menawar karena harga sudah ada tertera di situ. Ini biasanya di swalayan-swalayan ya, supermarket, toko-toko. Begitu. Sehingga tidak terjadi tawar menawar. Ya, kalau ada yang menawar di swalayan mungkin dia orang dari kampung. Ya, sehingga kebetulan dia buta huruf gitu. Jadi habis beli minyak gorengnya sampai di kasir, kata kasirnya harganya 20.000 misalnya minyak goreng. Harganya 30.000 misalnya. Si pembelinya bilang, bisa kurang sedikit. Ya.
25 lah. Kata kasihnya tidak bisa Bu, yang itu bukan saya, yang itu ini alatnya. Jadi itu jual beli yang sifatnya tidak perlu terjadi tawar menawar. Yang kedua, ada juga namanya bai' al-musawamah, yaitu jual beli yang sifatnya tawar menawar. Nah, kalau tadi tidak tawar menawar, ini yang sifatnya tawar menawar. Ini biasanya terjadi di pasar-pasar tradisional. Kita beli sayur, ya beli ikan, yaitu dengan tawar menawar. Atau mungkin kalau kita di sini beda itu kalau kita belanja baju di mall sama belanja bajunya di pasar sentral, di pasar Butung. Kalau belanja bajunya di mall itu bai' al-moto, jual beli yang tanpa tawar menawar. Tapi kalau kita belinya di sentral atau di pasar Butung itu bai' al-musawamah, terjadi tawar menawar. Sehingga biasanya ada orang sebagian dia pakai cara-cara konvensional. Ya, gimana itu modelnya? Datang ke penjual baju, harga berapa ini baju? 150, kurang dah 120. Dia bilang kalau kamu datang ke sentral, hati-hati kamu beli barang sentral, karena itu barang bisa naik sampai 50% harganya. Maka kalau kamu nawar dengan sadis, dikasih tahu sama temannya. Datang ke sentral, berapa harga baju ini? 150, kasih 100 lah, bahkan tawar 75 lah. Wah, murah sekali itu. Nah, nggak bisa Pak, itu untungnya itu tipis sekali Pak. Ya memang kan untungnya cuma 1 lembar uang 50.000, kan itu tipis, ya kan? Untungnya tipis. Ya siapa bilang tebal untungnya? Kan uang 50.000 itu tipis memang. Kecuali untungnya itu bertebal-tebal itu bertebal, untungnya pasti tipis itu. Ya kan? Tadi kamu bilang untungnya tipis, ini untungnya 50.000. Ya kan uang 50 kan tipis, makanya saya bilang untungnya tipis. Saya tidak bilang untungnya sedikit, saya bilang untungnya tipis gitu. Gitu. Kemudian tawar harga berapa bajunya? 150.000 kata penjualnya di sentral. Kasih 75 lah diskon, mau lebaran ini. Oh enggak bisa Pak, itu tipis untungnya itu. Masih gitu harganya itu 150. Gitu. Bapak cari keliling di pasar ikan tak ada yang jual baju seperti itu. Ya memang kan pasar ikan bukan pasar baju. Kemudian pembelinya mengatakan, saya pura-pura saya pergi dah. Si pembelinya pura-pura pergi. Harapannya dipanggil lagi. Jadi dia perginya juga pelan-pelan, tidak buru-buru, jalannya pelan-pelan. Harapannya ini 3 langkah saya dipanggil nih. Tidak dipanggil juga, langkah lagi masih tidak dipanggil juga. Gitu kan. Sudah sampai di motor nggak dipanggil, pura-pura lagi kembali. Ada apa lupa Pak? Ada kunci saya kayaknya, bukan harap dipanggil gitu. Tidak dipanggil juga. Gitu. Siapa tahu tiba-tiba penjualnya sini Pak, sini kami nih. Gitu. Nah, itu jamaah rahmatullah, itu boleh terjadi tawar menawar. Meskipun Nabi SAW mengajarkan dalam berbagai hadis yang sahih, hendaklah kalian menawar ya dengan tidak menyusahkan pun, tidak menyulitkan si penjualnya. Begitupun kata Nabi SAW, hendaklah engkau penjual tidak menyulitkan pembelinya ketika menawar. Jadi Nabi mengajarkan akhlakul karimah dalam menawar. Tawar menawar itu dalam jual beli itu akhlakul karimah. Kadang-kadang kan orang jual beli itu sambil marah-marah ya. Kenapa marah sekali itu marah-marah gitu. Jadi si penjualnya juga, aduh gimana ini? Pembelinya marah-marah ini. Nggak dikasih, dia marah-marah, nggak dikasih juga. Aduh, untungnya tipis sekali. Kemudian yang ketiga, bai' al-amanah, yaitu jual beli yang harga dikaitkan dengan harga awal atau modalnya. Ya, jual beli seperti ini dari sisi harga ini ada 3 macam juga. Ada bai' al-wadi'ah, yaitu jual beli yang harga modal disertai kerugian yang disepakati penjual dan pembeli, jual rugi. Ya. Si penjualnya tahu ini, si pembelinya tahu bahwa penjual ini rugi. Tapi ya mau dia apa ini? Ini saya jual buah-buahan saya ini, saya jual rambutan saya, kalau saya tidak jual dengan harga sekian tak ada yang membeli. Biarlah saya jual rugi. Pembeli penjual sama-sama sepakat dan sama-sama tahu bahwa si penjualnya itu rugi. Gitu. Tapi dia pikir daripada saya rugi lebih banyak, ya biarlah saya jual saja. Yang kedua namanya bai' at-tauliyah, yaitu jual beli di mana jual beli dengan harga pembelian di awal, artinya impas. Harga jualnya sama dengan modalnya. Pembeli dan penjual sama-sama tahu bahwa si penjual ini tidak dapat untung sama sekali. Impas, dia jual impas. Dia katakan biarlah saya jual impas saja, itu tak masalah. Yang penting saya tidak rugi. Barang saya juga rusak kalau saya biarkan ini rusak barang saya. Atau yang ketiga, bai'ul murabahah, yaitu jual beli di mana
penjual dan pembeli, penjual dapat untung dan pembeli tahu ya ada margin keuntungan yang diperoleh oleh si penjual. Nah, jamaah rahimakumullah, seperti yang saya singgung pada kajian 2 pekan lalu mengenai harga barang, harga jual beli itu bergantung kepada kebiasaan di masyarakat. Nanti akan kita bahas juga itu insya Allah lebih lengkap tentang harga jual beli bagaimana dalam Islam. Demikian kita sudah bahas beberapa poin seputar sigot, deal, jual beli dalam Islam. Masih akan kita bahas lagi macam-macam jual beli dari sisi cara pembayaran maupun jaminan rohan dalam jual beli, bagaimana statusnya dalam Islam, akan kita bahas pada kajian berikutnya insya Allah. Saya persilakan yang mau mengajukan pertanyaan seputar tema jual beli boleh, di luar tema juga boleh. Tafadhol. Saya kembalikan.